Setelah bersaksi untuk Richard Eliezer, keluarga Brigadir Yosua akan berhadapan langsung dengan Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati pada sidang pembuktian pekan depan. Apakah dari pihak keluarga melihat ada upaya yang dipaksakan untuk membuktikan adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati? Sudah bersama dengan kami kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukas, kuasa hukum Ricky Rizal, Herman Umar, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Pak Martin, Pak Herman, dan juga Kang Asep, selamat malam. Selamat malam Pak Umar, selamat malam Mas Martin. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Martin dulu. Pak Martin, pekan depan 1 November akan menjadi pertemuan pertama Sambo dengan pihak keluarga Yosua setelah kejadian. Hal apa kemudian yang menjadi fokus dari pihak keluarga, Pak Martin? Ya, kalau untuk persiapan sih saya pikir ya mental, kesehatan sampai saat ini tidak ada masalah. Ya, saya mungkin lebih penasaran bagaimana ya persiapan dari Verdi Sambo dan Putri ya. Nanti menatap langsung tatapan mata dari ayah, ibu, adik, dan kakak-kakak yang ditinggal ya oleh almarhum akibat perbuatan sadis mereka ya. Saya nggak bisa bayangin apakah mereka bisa menatap mata dari keluarga korban nanti. Itu jarang terjadi loh. Pada umumnya persidangan kan diwakili oleh jaksa. Nah, namun dalam kasus ini karena ada relevansi, akhirnya keluarga ini dihadirkan sebagai saksi. Ya, hadirnya keluarga menjadi saksi juga akibat perbuatan Verdi Sambo ya, bukan karena pembunuhan, karena pembunuhan dan karena obstruction of justice-nya. Ya, nah. Saya berharap nanti ya tidak ada kemunafikan yang terjadi di persidangan. Jadi mulut ngomong A tapi tindakannya nanti Z. Ya, saya berharap tidak ada kemunafikan di persidangan. Demikian, terima kasih. Oke, saya ke Pak Herman. Apakah mungkin dari Ricky Rizal nanti ketika juga akan ditemukan dengan pihak keluarga Sambo juga akan berani menatap mata kepada keluarga Yosua, Pak Herman? Ya, saya belum berbicara sejauh itu sama Ricky, tetapi selama proses penyidikan, saya sudah memberitahu bahwa kalau kamu merasa benar, siapapun harus dihadapin. Jadi jangan lalu mau pimpinan mau apa, apalagi sekarang sama-sama saudara udah dijadikan tersangka untuk kasus yang sebenarnya nggak pantas untuk kamu. Oleh karena itu jangan memikirkan siapa-siapa, pikirkan diri kamu. Pikirkan apa yang harus kamu perjuangkan untuk kepentingan kamu. Saya kira mungkin proses selanjutnya tentu akan kita beri pemahaman lebih lanjut. Demikian. Ya, Pak Herman, tapi dari pihak Ricky Rizal sendiri apa yang kemudian ingin dibuktikan kepada keluarga Yosua? Ya tentunya yang dibuktikan mungkin dia menyampaikan permohonan maaf. Pertama tentunya berduka cita secara langsung selama ini kan sudah disampaikan sidang pertama. Yang sekarang tentu menyampaikan secara langsung bagaimanapun Joshua adalah temannya dia gitu ya. Kemudian yang kedua tentu dia juga akan meminta maaf bahwa tidak ada kemampuan atas tidak berdayanya dia mencegah kejadian itu. Tentu saya kira itu dia akan menyampaikan. Baik, Pak Martin, apakah bisa dipastikan nanti 12 anggota keluarga ini nanti sudah siap menyampaikan kesaksiannya pada pekan depan? Ya, siap, Mas Egan. Keluarga juga saat ini ya, sebagian masih di Jakarta, ya, walaupun ada sebagian yang sekarang berencana untuk terbang ke Jambi ya, karena kan izinnya ini terbatas ya. Kita ini kan orang-orang biasa, Mas Egan ya, bukan orang-orang berkuasa yang memiliki kewenangan, yang hartanya banyak gitu, yang kerja juga, yang nggak kerja pun bisa makan 7 turunan gitu ya. Kita bukan orang seperti itu, jadi tetap harus kerja untuk makan. Nah makanya sebagian harus pulang. Hari Selasa saya pastikan keluarga semua siap. Ya, saya curiga justru FS dan PC yang mungkin tidak akan siap menatap mata keluarga karena perilakunya yang begitu kejam ya kepada almarhum. Demikian. Oke, baik, kita juga sudah mengundang pihak tim kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam dialog kita
pada malam hari namun kemudian berhalangan hadir. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, apa kemudian yang akan menjadi pencermatan hakim dalam pertemuan antara keluarga Yosua dengan Verdi Sambo nanti? Ya pencermatan hakim sesuai hukum acara yang didakwakan 340, ya buktikan aja oleh jaksa 340 kan, bahwa pembunuhan telah terjadi, siapa aktornya kan, jangan bermain kotor lagi, jangan bohong lagi, jangan bikin drama seri lagi, jangan dilarikan ke hal yang lain. Yang dibuktikan kan 340, pasal-pasal lain misalkan OJ ada ya. Nah, kemudian jangan cerita ke hal lain. Ini peristiwa hukum. Nah tadi sisi lain kemanusiaan mungkin kemarin sudah dicontohkan oleh Eliezer kan. Nah mungkin kita patut mencontoh seorang Barada daripada mencontoh seorang perwira gitu kan. Nah kalau misalkan Barada aja melakukan itu, kenapa perwira tidak melakukan itu kan? Di hadapan Tuhan sama kan, yang beda itu depan mertua gitu kan. Kalau main seri lagi ya ngapain lagi gitu. Udah proses hukum aja, tapi sisi kemanusiaan harus dong. Ya ada orang yang memang bunuh, ada orang yang dikorbankan, ada orang, tidak hanya itu kan, keluarganya menerima semua. Itu sisi lain kemanusiaan memang harus dihadapi oleh siapapun. Tapi ya seorang perwira ya kalau sudah menyatakan melalui kuasa hukumnya akan bicara faktual, bertanggung jawab semuanya. Ya tinggal lakukan. Apa susahnya sih tinggal mengakui perbuatan ya? Kalau tinggal mengakui perbuatan pas kejadiannya ini bla bla bla, jangan hobinya kok kekerasan seksual gitu kan. Ya kalau seksual mah pasti keras, kemana ada seks nggak ada keras gitu kan. Jangan-jangan yang bikin isu itu ya hobinya begituan gitu. Ini sekarang lagi bicaranya pembunuhan kok bicaranya kekerasan seksual. Mungkin hobi kali ya Mas Martin ya. Oke, Kang Asep, sebelum kita ke pelecehan seksual, menurut Anda apakah pemeriksaan 12 saksi dari pihak keluarga ini sebaiknya digabungkan atau dipisah untuk terdakwa PC dan Verdi Sambo ini? Ya, sidang itu dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas, satu berkas dan satu pemeriksaan kan seharusnya. Karena sudah dipisah di 11 berkas, harusnya 11. Ini kan tidak bisa digabungkan. Memang terdakwanya beda-beda, memang dipraktek karena biar cepat begitu. Tapi ini sekarang menarik perhatian, walaupun yang 12 orang isinya untuk membuktikan adanya perampasan nyawa seseorang. Itu dibuktikan bahwa betul mereka keluarganya kehilangan. Ya walaupun, tapi kan katakan Mas Martin tadi, mereka orang perlu cari mapkah, cari apa, jangan saksi itu ada kewajiban loh, kejaksaan kan harus diganti loh biayanya Mas Martin, minta ke biayanya. Jadi saksi itu ada kewajiban untuk dibayar loh, jangan sampai orang nggak kerja hanya gara-gara gini. Karena sejak awal resikonya jaksa kan, ini mesepit perkara, ini 12 ini kan menjadi saksi minimal di 5 orang itu. Kemarin 1 orang aja dari jam pagi sampai jam 4, apalagi sekarang nanti ya itu. Nah sekarang kan hakimnya baru tahu kan, disatukan semua. Nanti 4 terdakwa disatukan, dijadikan 12 berlaku 4 terdakwa. Sebenarnya itu 353 KUHP itu ya nggak bisa. Kewenangan Mahkamah Agung hati-hati loh. Cara mengadili secara hukum salah itu bisa dibatalkan. Ya, jangan sejak awal hakimnya mengatakan konsisten baca dakwaan, tapi begitu dipisah-pisah, sekarang biar cepat disatukan, direndengkan semua. Memang di praktek biar cepat itu, tapi ini perkara mendapat perhatian. Tapi dilemanya kan konsekuensi dari majelis memilih itu, satu majelis menangani 5 perkara harus terima dong. Tapi sekali lagi, yang 12 ini jangan diperlakukan karena mereka orang-orang biasa, yang mereka punya waktu dan pekerjaan, ada risikonya. Ya, nah itu harus dilakukan karena pilihan sejak awal majelisnya menentukan satu majelis menangani 5 perkara. Kalau 5 perkara disatukan, saya beranikan cara mengadili itu adalah salah walaupun faktanya itu ada. Oke, Pak Martin, tanggapan Anda berkaitan dengan kemudian 12 saksi ini dari pihak keluarga Yosua yang kemudian akhirnya dipisah begitu? Ya, jadi kan gini memang ya, dasar hukumnya memang ada ya. Namun saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asep, karena kita kan kalau sistem peradilan pidana kan sebenarnya memang azasnya ada ya. Nah, namun saya punya konflik kepentingan di sini, Mas Egan. Jadi saya tidak bisa ya menjelaskan apa yang menjadi persepsi saya terhadap teori kasus ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab ya, karena saya menghargai proses yang sedang berjalan ya. Dan saya di sini adalah pembela keluarga. Nah, yang menarik sebenarnya begini ya, mengenai kesaksian tadi, kesaksian dan persidangan-persidangan yang belakangan ini terjadi dan juga beberapa peristiwa yang terjadi. Saya tadi nonton ya, bahwa dalam perkara persidangan obstruction of justice ya, terdakwa HK dan AN ya, itu dia mengatakan bahwa perintah itu amankan bukan ambil. Lalu FS pada kesempatan sebelumnya di press release juga mengatakan perintahnya adalah hajar bukan tembak. Lalu ketika Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap, dia juga mengatakan bahwa perintahnya itu bukan untuk menjual narkoba, tapi untuk undercover ya, pekerjaan undercover lah untuk menangkap orang. Saya melihat ini ada pola yang sama ini.
antara tiga perwira ini, tiga golongan perwira ini. Nah, menurut saya ini kan pasti dalam jebolan institusi yang sama ya. Nah, saya bingung kenapa kok bisa memproduksi orang-orang yang menurut saya cara mempertanggungjawabkan tindakan itu mirip ya. Saya kalau melihat contoh seperti orang Jepang ya, ketika mereka salah, mereka berani bertanggung jawab loh, langsung mengundurkan diri, atau yang lebih ekstrim lagi mereka melakukan budaya yang namanya seppuku itu. Kalau pada zaman dulu dia bunuh diri. Nah, ini yang sangat langka di Indonesia saya lihat, apalagi ketika orang-orang kuat dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan justru tidak memberikan contoh yang baik, gitu loh. Makanya saya sangat menyayangkan sekali kalau melihat hal-hal yang seperti ini, gitu loh, Mas Egan. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Herman, eksepsi yang ditolak ini menunjukkan kemudian peran sentral RR ya dalam kasus ini. Tanggapannya terkait dengan eksepsi yang ditolak ini seperti apa, Pak Herman? Ya, kita dari kemarin menyampaikan setelah ada putusan yang menyatakan menolak eksepsi kita, ya kita legowo, kita terima dan kita hadapin untuk persidangan selanjutnya, pemeriksaan fakta-fakta persidangan. Nggak ada masalah. Oke, baik, persidangan akan terus dilanjutkan. Baik, Bapak-Bapak kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time akan kembali saja. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke tim kuasa hukum dari Ricky Rizal, Pak Herman. Pak Herman, kita ketahui bahwa Ricky Rizal ini selalu bersama dengan Ferdy Sambo sejak dari Magelang. Bagaimana kemudian bisa membuktikan bahwa Ricky Rizal ini tidak terlibat dalam kemudian pembunuhan berencana, apalagi khususnya nanti akan dihadapkan dengan pihak keluarga, Pak Herman? Perlu kita klarifikasi dulu, sejak kapan maksudnya di Magelang itu apa gitu, poin-poinnya gitu. Karena bagaimanapun pada saat Ricky ke sana itu adalah tanggal 5 kalau tidak salah 5 Juli gitu. Kemudian dia ditugaskan untuk mengurus dia sebagai ajudan untuk mengurus sekolah 2 orang anaknya Sambo di sana, sekolah Nusantara. Kemudian perlu kita klarifikasi karena Sambo sendiri tidak ke sana, di sana itu apakah beberapa kali memang ada yang bersamaan, misalnya pada saat ulang tahun mereka sama-sama tanggal 6 kalau tidak salah ya, ulang tahun perkawinan maksudnya. Tapi tidak ada yang langsung dengan Sambo yang menempel gitu. Menempel dengan Sambo karena tugasnya di sana adalah menjaga, merawat anak Sambo yang sekolah di Taruna Nusantara gitu. Kemudian berkembang terakhir kalau menyangkut fakta persidangan yang lain, setelah meminta Ibu PC balik karena dia merasa tidak sehat, pulang, minta diantar juga sama Ricky ini ke sana. Padahal dia udah ditugaskan untuk tinggal di Magelang. Tapi karena disampaikan seolah ibu ini sakit, selain dari kuat, kamu juga antar pulang ke Jakarta. Dengan catatan di pikiran dia, berarti setelah ngantar, ya mereka akan balik, makanya tidak bawa pakaian. Dia itu berdua dengan kuat gitu. Jadi itu yang kalau di Magelang. Jadi tidak pernah ada menempel kegiatan dia dengan Sambo gitu. Bagaimana dengan pembuktian pelecehan seksual? Bribka Ricky Rizal melihat tidak? Nah, itu memang itu perlu yang selama ini yang sudah menjadi pemahaman yang selalu disampaikan, bahwa selama dia di sana, selama ada fakta di sana, dia tidak pernah mendengar dari siapapun ada pelecehan itu. Yang ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, tapi tidak ada yang membuka penyebabnya apa gitu. Jadi dia tidak tahu, tidak ada, dan bahkan dari pelecehan yang dia dengar itu ya? adalah pada saat sampai di Saguling disampaikan Ferdy Sambo. Jadi selama di sana dia tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui. Bahkan dari Kuat Ma'ruf pun tidak ada informasi apapun mengenai dugaan pelecehan seksual itu? Ya, tidak ada. Tidak pernah disampaikan oleh Kuat menyangkut pelecehan. Cuma hanya dugaan curiga antara Kuat terhadap Joshua. Apa kecurigaannya nggak tahu, setelah bertengkar. Nah, itu aja, tidak ada ucapan tadi si Joshua melecehkan ibu, nggak ada. Jadi oleh karena itu, pada yang jelas tidak ada fakta yang diketahui oleh Ricky selama di sana. Baik.
Jadi apabila pihak keluarga Yosua menanyakan mengenai dugaan pelecehan seksual, Bribka Riki Rizal akan membantahnya itu terjadi begitu ya, Pak Herman ya? Ya tentunya yang selama ini yang dia tahu ya tentu kalau itu yang ditanya ke dia pasti ya selama ini pasti dia konsisten, dia tidak tahu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Martin. Pak Martin, seberapa besar kemudian keyakinan dari pihak keluarga bahwa semua tersangka ini betul-betul terlibat dan dugaan pelecehan seksual itu akan ditempatkan di sebelah mana, Pak Martin? Ya, mengenai keterlibatan kan memang itu sudah jadi rahasia umum ya Mas Egan ya. Dan kita kan tahu juga dari hasil penyelidikan kita sendiri maupun hasil penyidikan dari kepolisian, hasil juga dari pembacaan surat dakwaan dari JPU ya. Namun yang penting di sini adalah apakah memang mereka benar-benar melakukan tindakannya seperti yang didakwakan oleh jaksa ya. Pasal 340 berencana ya dengan tenang merencanakan dan melakukan pembunuhan ya seperti berdarah dingin lah gitu. Nah ini nanti kan sudah pas ya ada agenda pembuktian yaitu pemeriksaan saksi, terus melihat barang-barang bukti, pemeriksaan ahli. Nah keluarga akan datang ya dalam rangka memberikan kesaksian sesuai kapasitas dari mereka. Apa itu ya terhadap yang mereka lihat dan mereka alami sendiri dan petunjuk-petunjuk lain selama hidup Joshua, bagaimana Joshua memberikan informasi kepada mereka ya. Jadi seperti itu Mas Egan. Nah mengenai kekerasan seksual saya tuh lebih percaya pendapat ahli psikolog yang netral gitu ya. Seperti tahu ada Bang Reza Indragiri ya, dia mengatakan bahwa secara profil ya Putri Chandrawati ini tidak memenuhi profiling ya untuk sebagai korban. Banyak hal-hal yang di luar dari kualifikasi sebagai korban kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh Putri. Seperti apa? Dia mengekspos ke depan publik ya pada saat Pak Verdi Sambo tersangka. Lalu cara berpakaian sama cara lenggak-lenggoknya itu berbeda. Seperti bukan korban, seperti dia tuh masih dalam keadaan yang pede gitu ya. Lalu di persidangan mencorek-corek tangan kuasa hukum. Menurut saya ini bukan orang yang depresi. Ya, jadi kemungkinan besar yang terjadi itu adalah sebaliknya. Mungkin saja jika itu benar, ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini adalah karena disinformasi yang disampaikan oleh PC kepada suaminya. Yang sebenarnya yang terjadi itu adalah mungkin saja PC itu sebenarnya mau mencoba melakukan kekerasan kepada Joshua, namun Joshua-nya menolak. Nah, karena tersinggung, mungkin ya, akhirnya mungkin Joshua pergi gitu ya, dan mungkin si Bu Putri seakan-akan dia playing victim gitu. Nah itu sih menurut saya yang terjadi. Nah akhirnya karena keegoisannya dari si PC ini menimbulkan banyak korban, khususnya korban yang meninggal gitu ya, Joshua. Sayang sekali Mas. Oke, Kang Asep, ada atau tidak adanya pelecehan seksual ini seberapa besar kemudian ini akan berpengaruh terhadap putusan sidang nantinya? Dua perkara yang berbeda, ngapain bicara kekerasan seksual di dakwaan, nggak ada gitu. Ya kalau ada silakan proses, kalau Pak Andi nggak ada, kalau ada juga katakan, berkali-kali saya katakan. Dan terdakwa, ya jadikan terdakwa siapa mau? Selain Mas Martin, keluarganya udah meninggal kok. Jadi sekali lagi kalau ngebahas kekerasan seksual itu ngomong di awang-awang. Kalau kita bicara itu di atas berkas, sekarang sedang diproses pengadilan, dakwaan. Jadi kita bicarakan dakwaan. Jadi nggak usah diomongin lagi kekerasan seksual. Kalau diomongin kekerasan seksual harus ada pasal TPKS-nya. Kalau nggak ada pasal TPKS, ngapain ngomong yang nggak jelas? Tadi saya akan berkali-kali. Itu ngomong mak-mak, bapak-bapak di warung kopi kok, yang nggak jelas kok. Jadi kalau kita bahas itu biar edukasi kepada masyarakat. Sekarang yang sidang di pengadilan itu dasarnya dakwaan. Mari kita buktikan. Jaksa suruh buktikan dakwaan. Sebaliknya, mereka yang memegang klien terdakwa, mari mereka sanggah dakwaan itu dengan mereka punya bukti, dengan kejujuran itu kan. Tapi kan kalau sekarang main jadi kekerasan seksual, lo nggak ada kok kekerasan seksual di dakwaan itu hanya cerita lalu gitu kan. Kalau itu ada silakan dijadikan berkas. Kalau nggak jadikan berkas nggak usah dibahas gitu. Ya, itu barang bekas. Berarti pembahasan mengenai pelecehan seksual itu tidak diperlukan dalam sidang pertemuan antara Orang Verdi Sambo. bodoh, saya bilang keras aja ngomongnya. Oke, Biar baik. dengar siapa yang takut. Tidak kan dibicarakan kan dasarnya
Mereka berkas itu kirim ke pengadilan membuat dakwaan itu buktikan jaksa. Nah, sebaliknya yang didakwa pembunuhan sangkal itu pembunuhan itu. Lo ngomong kekerasan seksual itu dua berkas yang berbeda, dasarnya ada, silakan pakai undang-undang TPKS. Selama itu nggak ada, ya jangan dibahas mau ngapain gitu. Kita tahu lah arahnya kemana. Tapi sekali lagi, dengan adanya katakan tindak pidana kekerasan seksual yang belum ada berkasnya, yang belum terjadi, apakah itu akan menghilangkan tindak pidana yang dilakukan? Kan tidak. Jangankan ada, belum tentu itu bisa mengurangi, meringan, bahkan menghapus pidananya. Tetap perkara pembunuhannya dan dakwaan lainnya itu harus dibuktikan. Jangan dilarikan ke kekerasan seksual gitu. Saya nggak tahu itu sekolahnya di mana. Oke, baik. Pak Martin, apakah menurut Anda memang ada upaya untuk memaksakan sekali pelecehan seksual ini kemudian untuk dibuktikan? Sebenarnya Putri dan Verdi Sambo itu sudah diberikan kesempatan pada saat penyidikan ya. Mereka kan diberikan hak untuk memberikan keterangan ya pada saat diperiksa. Nah, saya pada saat itu ingat sekali ada rekomendasi dari Komnas HAM ya yang mengatakan bahwa diduga keras. Bahkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu ikut-ikutan. Akhirnya dites lah pakai alat lie detector ya. Mas Egan pelakukan tes lie detector dan memeriksa keterangan itu sebelum perkara P21. Saya yakin ya, keterangan yang dites dengan lie detector itu pasti sudah diberikan kepada jaksa. Nah, faktanya apa? Jaksa dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan barang itu, kekerasan seksual itu. Ya berarti apa? Diduga hasil lie detector itu ya menandakan ada indikasi kebohongan dalam memberikan keterangan. Ya sudah selesai. Perkaranya 340. Bukan kekerasan seksual. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaku dilakukan pelecehan seksual, itu sifatnya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu punya hak ingkar. Kualitasnya itu ya bisa dibilang ya paling bawah lah gitu ya dalam alat bukti. Terima kasih Mas Egan. Oke, baik. Pak Herman, dari pihak Riki Rizal sendiri melihat bagaimana? Apakah pelecehan seksual ini perlu dibuktikan? Ya, kalau jaksa udah pasti ngapain membuktikan kan? Nggak ada hubungan. Kalau pihak sisi dari terdakwa Sambo, PC, ya silahkan aja apa latar belakang atau apa itu haknya dia. Tapi kan bisa dilihat faktanya apa yang bisa dia buktikan bahwa adakah saksi, adakah bukti, adakah visum dan bukti-bukti lain yang mendukung. Kalau tidak ada ya agak ini ya. Ya saya kira itu hanya untuk faktor pemicu bagi mereka bagi tersangka Sambo, tapi tidak ada untuk kalau jaksa tidak akan membuktikan itu adalah hal-hal yang menjadi kewenangan tersangka Sambo atau terdakwa Sambo atau pengacaranya untuk mencari celah untuk meringankan kayak apa, saya kiranya itu. Oke, kita tunggu nanti sidang pada pekan depan. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Pak Herman, Kang Asep telah bergabung sama kami di Prime Time News. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Herman.